Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Orang Rusia cinta budaya Indonesia. Kebudayaan Indonesia kan memang pelbagai gitu ya, dan ada macam-macam keunikan setiap budayanya gitu. Jadi tidak heran kalau banyak negara luar itu tertarik gitu ya, tertarik dengan budaya di Indonesia gitu. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Nyanyi dangdut. Separuh hari juga sudah habis. Jadi ini di satu sisi Belajar kebudayaan Indonesia. Orang luar tuh memang selalu tertarik Halo, gitu ya sama sahabat kebudayaan Citizen. di Indonesia gitu kan. Ada macam-macam lah keunikannya. Banyak orang yang mungkin tak menduga bahwa kecintaan pada sesuatu bisa berwujud bermacam-macam, dan caranya pun bermacam-macam pula. Jadi, kecintaan sesuatu membuat seseorang melakukan apa saja untuk membuktikannya, dan hal tersebut ternyata dilakukan oleh orang Rusia. Ini tentu saja melalui pengamatan. Nah, pengamatan tersebut banyak dijumpai betapa orang Rusia yang sudah mengenal Indonesia akan tumbuh rasa cintanya pada Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan melihat fakta-fakta unik dari kebudayaan Indonesia yang dicintai atau diminati oleh orang Rusia. Fakta-fakta konkret tersebut terlihat nyata di dalam Festival Indonesia Moskow atau FIM yang telah diselenggarakan secara terus-menerus selama beberapa tahun berturut-turut. Oh, jadi dia ada festival ya? Festival Indonesia Moskow. Yang pertama, pemain gamelan dan penari burung merak semuanya orang Rusia. Jadi penetrasi budaya Indonesia ke Rusia bukan main-main. Sampai-sampai soal main gamelan dan tarian full oleh orang Rusia. Semua orang Rusia. Sekarang coba dibalik, tidak semua orang Jawa bisa main gamelan. Tapi dengan latihan dan ketekunan yang luar biasa, gadis dan jejaka Rusia berlatih dan bermain gamelan dengan apik di KBRI Moskow saat FIM. Itu membuat tamu kehormatan yang dari Indonesia tertegun dibuatnya. Nah, gamelan ini adalah musik tradisional Indonesia. Orang Rusia sangat menikmati musik gamelan ini. Apalagi jika gamelan mengiringi tarian klasik Jawa, benar-benar mereka terpesona. Ini orang-orang Rusia. Yang kedua, lagu dangdut. Ini pun mungkin hal biasa jika itu dinyanyikan di Indonesia. Tapi ketika lagu dangdut ini dinyanyikan di FIM sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, bukan lagi biasa, tapi luar biasa. Berarti sekarang lagu dangdut sudah mengglobal sampai di Rusia. Jadi jangan heran kalau lagu lagi cantik mampu menggoyang orang Rusia di FIM sebelumnya. Atau yang terakhir, lagu dangdut Terajana yang dinyanyikan dengan sangat apik oleh Yopi Latul membuat orang Rusia tak mampu menahan diri untuk bergoyang. Bukan hanya yang di depan panggung, jauh di belakang penonton ada yang asik berjoget dan tak segan-segan mengeluarkan ekspresinya dengan berputar meliuk-liukan badannya. Yang ketiga, kukusan. Kukusan, oke. Nah, kukusan yang terbuat dari anyaman bambu, terutama yang masih tinggal di desa-desa, digunakan untuk menanak nasi, baik yang menggunakan kompor minyak tanah atau dengan dapur yang menggunakan tungku, yang bahan dasarnya kayu bakar. Lalu, apakah orang Rusia mau kembali ke masa lalu menanak nasi dengan kukusan? Ternyata tidak. Kukusan bagi orang Rusia justru dijadikan alat untuk menghias taman di Krasnaya Presnya. Dan kukusan itu asli dari Yogyakarta, yang dibawa oleh pengelola Taman Krasnaya Presnya waktu berkunjung ke Indonesia.
Kukusan tersebut juga digunakan oleh orang Rusia yang menggunakan kano Tapi memang kecil kalau yang untuk tradisional menelusuri gitu ya, sungai memang kecil yang masih berada sangat di tengah-tengah dipelihara, taman masih tersebut, sangat terpelihara dan ya. mereka sangat bangga Tradisional menggunakannya. Indonesia gitu kan. Yang keempat, sarang burung. Sarang burung, oke. Nah, sarang burung ini juga dijadikan hiasan oleh pengelola Taman Krasnaya Presnya. Dibuatlah sarang burung yang dianyam sedemikian rupa sehingga bisa dinaikkan oleh anak kecil sampai orang dewasa untuk berfoto ria. Becak. Becak, becak pun Siapa ya. yang tidak kenal becak? Di Jakarta, sejak beberapa tahun yang lalu sudah menjadi daerah bebas becak, sehingga becak tidak lagi digunakan sebagai alat angkut. Alasannya tidak manusia, entahlah itu urusan kebijakan pemerintah setempat. Kita tidak membahas kebijakan tersebut. Yang kita mau bahas, becak, alat transportasi tradisional benar-benar telah yang memikat tradisional orang ya. Rusia. Sehingga Orang Rusia jauh-jauh pun dari suka. Yogyakarta becak diterbangkan ke Rusia dan tampil jadi dengan dibawa gagahnya dari di Jogja, pavilion ya? Yogyakarta di dalam FIM tahun 2019 menghadap ke pintu gerbang utama Ini Taman tradisional Krasnaya ini becak. Presnya. Nah, rupanya orang Rusia ngantri untuk bisa duduk di becak tersebut dan juga berfoto ria. Oke. Oke guys, jadilah dia video pembahasannya ini. Jadi itu dia kebudayaan Indonesia yang sangat diminati oleh orang Rusia gitu ya. Tadi ini ada Festival Indonesia Moskow. Jadi di Moskow ya, ini ada dia punya festival yang memperlihatkan yang yang mempersembahkan kebudayaan Indonesia, di mana ini orang Rusia sendiri ya. Macam tadi itu gamelan, main gamelan, ada tarian juga. Ini semua orang Rusia nih, orang Rusia yang main gamelan, orang Rusia yang menari gitu. Dan tadi ada becak juga yang dibawa daripada Jogja gitu ya, kukusan. Jadi memang ada macam-macam gitu ya kebudayaan di Indonesia. Oke, kebudayaan dari Indonesia itu yang berjaya memikat orang luar lah, bukan hanya orang Rusia, tapi dari pelbagai negara pun banyak yang menyukai dan suka melihat kebudayaan Indonesia gitu, sebab memang unik dan juga menarik. Oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.